ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر. وقال أيضا في حديث أخرى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu sehat semuanya? Masih semangat Pak, Bu? Alhamdulillah. Kita baru masuk ke 10 hari yang kedua. Jadi di bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3, 10 hari pertama, kedua, ketiga. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita kehidupan, nikmat yang luar biasa. Tahadus binikmah, alhamdulillah. Banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita nggak ketemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita ditemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Kesempatan kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara di bulan suci Ramadan ini terus kita tingkatkan kadar keimanan kita dengan cara beramal soleh. Karena pahala-pahala sunnah di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan sebagaimana derajatnya pahala wajib. Jadi merugilah bagi orang-orang yang berlalai-lalai di bulan Ramadan, lupa buka Al-Quran, lupa baca Quran, lalai-lalai dalam Ramadan, kebanyakan jalan-jalan, kebanyakan kuliner. Sahrul Ramadan, sahrul Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bukan sahrul Ramadan, sahrul kuliner. Kebanyakan kita bulan Ramadan, bulan kuliner, betul tak Pak? Ibu menyediakan hidangan. Lah ada kolak, pengen pula kolang kaling. Lah ada kolang kaling, pengen pula cendol, betul tak Bu? Itulah nafsu di bulan Ramadan. Hendaknya kita tahan. Kalau belum buka, ya nampak kalau itu nampak enak niat. Begitulah buka, termakanlah 3 buah kurma, 1 teguk air teh hangat. Lah rasanya kenyang niat, betul ya Pak? Nah ini kita syukuri, jangan dengan cara kita banyak-banyak sedia makanan-makanan yang macam-macam. Kita syukuri dengan apa? Dengan memperbanyak amal, baca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Salat-salat sunnah kita kerjakan, termasuk sholat sunnah tarawih yang kita lakukan, yang kita kerjakan sekarang ini. Alhamdulillah tahun ini sudah mulai hilang ketakutan dari dalam hati kita. Kalau tahun kemarin kita ketakutan nak sholat tarawih, betul tak Bu? Betul tak Bu? Takut siapa? Takut siapa? Si corona. Kalau sekarang alhamdulillah lah kita sudah mulai ada keberanian untuk sholat berjamaah. Ayo kita sama-sama sungguh-sungguh mujahadah, sungguh-sungguh kita nikmati ini bulan Ramadan dengan cara meningkatkan amal-amal kebaikan kita dengan sedekah, misalnya infak. Yang lupa untuk bayar zakat mal, barangkali selama ini kita lupa bayar zakat mal. Kesempatan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ya barangkali lupa nisabnya kan Bu, Pak. Banyak di masyarakat yang belum tahu bayar zakat mal itu macam mana caranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan bulan Ramadan, ayo berlomba-lomba. Yang tadinya kita ini sedekah atau infak 1.000, 2.000 atau 5.000, di Ramadan yang paling tidak beranilah kita masuki 50.000, masuki 100.000. Ekonomi lagi susah Pak Ustaz, corona. Salahkan corona lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selalu pasti ada jalan ketika kita ada keinginan dan kemauan, berikhtiar, berusaha, dan setelah itu sandarkan segala-galanya pada Allah. Bukankah Allah itu Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang menciptakan, Dia pula yang memelihara kita. Betul tak Pak? Allah yang menciptakan, Dia pula yang maha memberi rezeki kita. Kalau Dia menciptakan, Dia tidak memelihara kita,
itu tidak mungkin, itu sifat mustahilnya Allah. Dia ciptakan, dia pula yang memelihara. Bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, wa ma dabbatun fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini, itu rizkinya ditanggung sama Allah. Jadi jangan takut dengan suasana-suasana keadaan. Tidak sedikit pun memberikan manfaat dan mudarat suasana-suasana keadaan kecuali biiznillah, atas izin Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malah banyak di musim penyakit corona ini orang banyak dapat rezeki, banyak kok. Jualan herbal misalnya, ini keberkahan. Jadi jangan katakan ini musibah, bisa jadi ini asbab hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka daripada itu kita bersyukur kepada Allah. Hari ini masih dihidupkan kita. Tadi kita makan seteguk, minum air seteguk, makan kita sekunyak, dua kunyak. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Diberikan ketenangan, mutmainul qulub, bersyukur kita kepada Allah. Saudara-saudara kita yang di negara-negara yang kacau sana Timur Tengah, nak buka puasa ketakutan, nak makan ketakutan. Apa? Karena di sana itu perang. Kita ini nikmatnya luar biasa, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita orang-orang beriman, orang-orang Islam di Nusantara ini. Hidup berdampingan, gemar limpah rapih lojinawi, enak beribadah. Ya, sedikit gesekan antara umat beragama. Ini unik, ini luar biasa, kita syukuri Pak. Di sana sama-sama Islam, Israel berperang. Ini kita syukuri, maka Allah tambah nanti nikmat. Kemudian salawat beriring salam tidak luput kita aturkan kepada baginda junjungan alam Sayyidina Maulana Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita kepada beliau, jangan pernah bosan. Karena kalau kita tak mau bersalawat ini bahaya. Karena satu-satunya syafaat, satu-satunya naungan yang kita dapat nanti di mahsyar ketika tidak ada naungan hanya daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun orang-orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, ini dapat naungan nanti di mahsyar. Orang-orang yang senantiasa anak-anak muda yang suka dan mencintai memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakat falam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, yang mencintai masjid-masjid mereka, tempat-tempat sujud mereka, itulah adalah orang-orang yang beriman. Mereka disebutkan orang-orang beriman. Maka kita makmurkan musola kita ini. Mudah-mudahan dengan asbab kita makmurkan musola ini, Allah turunkan keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Janji Allah, laula anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya sebuah kaum benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa beriman dan bertakwa? Menyandarkan diri hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, mengeluhnya hanya kepada Allah. Maka ini la fatahna 'alaihim. Kalau dalam ilmu nahwu itu la-nya itu la taukid yang menunjukkan bahwa pasti dan pasti. La fatahna, pasti dan pasti kami bukakan pintu keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Bersalawat kita kepada Rasulullah, jangan pernah bosan. Dengan berbagai macam salawat silahkan. Setiap hari minimal 100, pagi 100, sore bersalawat. Di dalam sebuah mafhum hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, celakalah mereka yang mereka tidak bisa memandang wajahku ketika hari kiamat. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka yang tidak bisa memandang wajahmu ketika hari kiamat? Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang ketika disebutkan namaku, mereka tidak bersalawat kepadaku. Makanya kita rajin-rajin bersalawat kepada Nabi. Ini besok Jumat ya Pak ya. Saya kasih satu buah amalan. Di dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwasanya barang siapa yang bersalawat setelah salat asar di hari Jumat dengan sirah atau dengan tulisan kata-kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima sebanyak 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala catat baginya 80 tahun beribadah. Allah ampuni dosa-dosanya 80 tahun dan insya Allah kita bisa bertemu Rasulullah SAW dalam mimpi kita. 80 kali salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Itu dibaca 80 kali setelah salat asar di hari Jumat. Insyaallah siap amalkan Bapak Ibu. Diamalkan besok hari Jumat. Dan amalan yang paling agung ketika malam Jumat atau hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Di malam Jumat seperti ini paling bagus sekali membaca surat Al-Kahfi.
atau surat Hud, atau surat Ad-Dukhan, atau surat Ali Imran, dikatakan di dalam Fadhailul A'mal, di dalam kitab itu, barang siapa yang membaca ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan cahaya yang ada di dalam dirinya dari Jumat ke Jumat dan sampai ke Baitul Atiq. Allah jaga dirinya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan 70.000 para malaikatnya, yaitu malaikatul muqarrabin, untuk menjaga dirinya. Itulah luar biasanya kita membaca surat Al-Kahfi. Barang siapa yang suka membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan bebaskan dari dirinya dari fitnah akhir zaman dan fitnah Dajjal serta fitnah Ya'juj wal Ma'juj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti di lain waktu. Ada kurangnya dari kesalahan saya dan kebodohan saya, ada lebihnya datangnya daripada Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wal afu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.